Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam surat Mazmur 144 ayat 2c sebagai bahan renungan kita. Tapi saya rindu untuk kita baca ayat 2 ini secara keseluruhan dengan judul Nyanyian Syukur Raja dari Daud. Ayat 2, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Nah, di sini Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah perisaiku dan tempat aku berlindung. Nah, kalau kita realisasikan dalam kehidupan kita, Tuhan adalah perisai kita dan tempat kita berlindung. Nah, tapi yang kita bayangkan tentang perisai ini sebenarnya apa? Mungkin yang kita bayangkan itu seperti alat di mana dapat membantu kita berlindung dari segala macam serangan. Itulah perisai gitu kan, sehingga kita bisa bertahan dalam serangan-serangan tersebut. Kalau dalam film-film perang gitu kan, perisai itu mungkin seperti baja atau besi-besi gitu yang mampu menahan serangan gitu. Misalnya ada panah datang ya kan, untuk menangkisnya kita menggunakan perisai itu. Nah, tapi bentuk perisai di sini yang Daud katakan bukan seperti itu. Itu mengapa Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah perisaiku. Demikian juga kita, bahwa Tuhan adalah perisai kita. Nah, perisai kita dalam hal apa? Memang kita berperang melawan apa? Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini setiap harinya akan berperang melawan iblis, melawan tipu muslihatnya. Itu mengapa ada ayat lain yang mengatakan bahwa kita berpikat pinggangkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini adalah salah satu perisai kita, atau cara kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis itu sendiri. Jadi Tuhan memberikan firman Tuhan ini tujuannya adalah untuk menjadi perisai. Tuhan adalah perisai kita gitu kan. Mungkin kalau zaman-zaman Daud, Tuhan bisa lewat mimpi gitu kan. Tapi di sini kalau kita pada saat ini, zaman ini, ada bukti nyata, bukti fisik, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Jadi ya kita harus membacanya agar dapat menjadi perisai hidup kita dalam melawan iblis. Lalu ada tempat aku berlindung. Tuhan menjadi salah satu tempat Daud berlindung, ya kan? Padahal dia seorang raja, tapi kenapa dia harus berlindung gitu? Kenapa tidak di istananya saja gitu kan? Nah, demikian juga kita manusia, kita punya rumah nih untuk kita berlindung, ya kan? Dari panasnya matahari, dari hujan, dari segala macam kondisi, rumah menjadi tempat kita berlindung. Tapi apakah benar-benar aman? Tentu saja tidak, karena kita melawan roh-roh gitu kan, roh-roh jahat gitu. Kalau hujan, matahari itu mungkin secara tidak langsung ada bentuk fisiknya, jadi kita dapat menghindarinya gitu kan. Tapi roh-roh itu bisa menembus tembok, jadi tidak mungkin rumah atau istana bisa melindungi kita gitu kan, karena iblis menyerang pikiran kita gitu. Mengapa dibilang di sini Tuhan tempat aku berlindung? Nah, tempat aku berlindung di sini adalah bagaimana kita harus menyerahkan diri kita, berikan diri kita untuk berlindung kepada Tuhan, gitu kan? Biar Tuhan yang melindungi kita, kita kerjakan bagian kita saja, gitu kan? Untuk membaca firman Tuhan setiap harinya agar kita dapat bertahan dalam dalam peperangan melawan iblis. Jadi kita serahkan kehidupan kita untuk berlindung kepada Tuhan. Pilihlah tempat berlindung yang tepat gitu. Jangan keluar dari otoritas Tuhan, karena tempat berlindung yang paling aman hanya ada dalam Tuhan. Mungkin rumah itu aman dan nyaman, tapi sama Tuhan damai sejahtera tidak akan hilang. Amin.